Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes, yang insya Allah akan selalu menelusuri sejarah-sejarah di tanah Melayu yang kita cintai ini, baik tambo, hikayat, tulisan ulu maupun prasasti. Dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menyajikan fakta sejarah peran ulama-ulama uluan, Kerajaan Ratu Agung dan Kerajaan Pagaruyung dalam pengislaman Kerajaan Palembang. Setelah berakhirnya masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya oleh penyerangan Kerajaan Kolamandala dari India, diperkirakan pada tahun 1178 Masehi, yang berhasil menawan Raja Sriwijaya Trailokia Raja Maulibusana Warmadewa. Sejak itu satu persatu kerajaan-kerajaan bawahan Sriwijaya memisahkan diri dan merdeka, seperti Kerajaan Melayu di Jambi. Dan pada tahun 1276 Kerajaan Sukodaya dari Thailand, di bawah Raja Kamheng merebut wilayah Sriwijaya di Semenanjung Malaysia, dan berhasil mengontrol lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Pada tahun 1376 Kerajaan Sriwijaya yang sudah lemah ini diserang oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa, sehingga putra mahkota Pangeran Parameswara mengungsi meninggalkan Palembang. Sejak saat itu kerajaan di daerah Paralembang atau Palembang berpusat di Bukit Sagantang Mahameru. Kerajaan ini kekuasaannya hanya sebatas wilayah Batanghari Sembilan, yaitu sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Musi, sungai terbesar di daerah tersebut. Perebutan kekuasaan sering terjadi di Kerajaan Paralembang. Kerajaan Paralembang ini sering berganti-ganti penguasa, pernah menjadi bawahan Kerajaan Melayu Jambi, pernah menjadi bawahan Majapahit, dan pernah juga dikuasai gerombolan bajak laut China. Raja-raja Kerajaan Paralembang ini suatu masa pernah menjadi tirani. Kerajaan memungut pajak atau upeti kepada puyang-puyang dari marga-marga yang ada di daerah Batanghari Sembilan, dan sering memaksa untuk memperistri gadis-gadis cantik. Banyak cerita tentang ketiranian Kerajaan Paralembang, seperti cerita Dayang Rindu, adik dari Rie Carang, yang terpaksa bersembunyi karena akan diperistri Raja Palembang, kemudian cerita Putri Rambut Putih dari marga Kayu Agung, cerita Usang Rimau Merajat, cerita Putri Pinang Masak, dan banyak cerita lainnya yang mengisahkan kesewenang-wenangan Raja Palembang ini. Sementara itu di daerah Uluan untuk menyebut daerah Ulu Sungai Batanghari Sembilan, dan Iliran untuk menyebut daerah Palembang. Di daerah Uluan pada tahun-tahun 1278 Masehi sudah banyak didatangi ulama-ulama atau syekh. Ulama ini datang dari Kerajaan Samudra Pasai, dan juga langsung dari negeri Arab, seperti dari kota Mekah, kota Madinah, dari Yaman, Mesir, dan sebagainya.
Pada tahun 1100 Masehi agama Islam mulai masuk ke tanah Sumatera dimulai dari tanah Aceh. Agama Islam ini dibawa dan disebarkan oleh syekh atau ulama-ulama dari Jazirah Arab seperti Mesir, Mekah, Madinah, Maroko dan sebagainya. Setelah semua penduduk tanah Aceh memeluk agama Islam, maka pada tahun 1267 Masehi berdirilah Kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di tanah Sumatera. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Nazimuddin Al-Kamil berasal dari Mesir. Setelah wafat beliau digantikan putranya Marah Silu atau Malik As-Saleh. Setelah Sultan Malik As-Saleh meninggal lalu digantikan oleh putranya yang bernama Malik At-Tahir dan seterusnya ke anak cucu mereka. Pada masa Kesultanan Samudra Pasai ini daerah yang sudah dikuasainya adalah daerah Aceh sekarang, Tapanuli, suku Minang, suku Riau. Supaya mereka menghalangi niat Portugis menanamkan kekuasaannya di tanah Jawa. Dari tanah Aceh inilah mulai berkembang agama Islam, banyak ulama-ulama disebar ke penjuru tanah Sumatera. Di samping itu juga banyak ulama-ulama dari Jazirah Arab seperti kota Mekah, Madinah, Mesir, Yaman didatangkan untuk membantu. Karena pada saat itu kerajaan Palembang masih kuat dan menganut agama Buddha dan Hindu, maka penyebaran agama Islam di Sumatera bagian selatan melalui Bukit Barisan yaitu Bengkulu, Renjang, Musi dan Rawas Ulu, Pasema, dan Kerajaan Skala Brak Lampung. Pada tahun 1278 Masehi, berdasarkan Bebu dan Gelumpai Karang Enim, yang diterjemahkan Bapak Muhammad Nur Ansyori, seorang pegawai dinas Purbakala Jakarta tahun 1978. Syekh Jalaluddin dari kota Mekah mendirikan pesantren 40 bubungan di daerah Muahe Hening atau Muara Enim sekarang ini. Dan Syekh Ibrahim Papa dari Kesultanan Samudra Pasai mendirikan Dusun Tanjungan Haman. Mereka berdua bersama-sama mendidik murid-murid dengan ilmu agama Islam, banyak di antara murid-muridnya yang menjadi pemimpin dusun-dusun seperti Marga Benakat, Tanjung Enim, Gedung Agung, Semenda, dan lain-lain. Pada tahun 1289 Masehi Syekh Hamim Ukasyah Sultan Negeri Pasai menyebarkan agama Islam di daerah Ogan dan Komering Ulu, beliau dari Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian berdasarkan Gelumpai dan Bebu Kebun Undang, pada tahun 1299 Syekh Nurul Ikhwan menyebarkan agama Islam di daerah Kebun Undang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali sekarang ini. Disebutkan di situ, Syekh Nurul Ikhwan yang berasal dari Mina, Timur Tengah, telah tiba di Kebun Undang pada 1299 dan merintis pendirian Kerajaan Islam Kebun Undang. Tahun-tahun itu, Pasai sedang diperintah oleh Sultan Malik Az-Zahir. Di masanya Pasai mencapai kemakmurannya sebagai kerajaan Islam maritim yang kuat di bagian ujung utara Pulau Sumatera. Berdasarkan Bebu dan Gelumpai Kutepanang, diceritakan bahwa pada tahun 1243 Masehi Syekh Maulana Kadam dari Madinah, Arab Saudi, menikah dengan Siti Hapsah dari Penang, Malaka, menyebarkan agama Islam di Serampas Jumbai atau Jambi. Mereka mempunyai anak 2 orang yaitu 1. Syekh Jangkung, menetap di Serampas Jumbai, Jambi. 2. Syekh Puting Alam, menyebarkan agama Islam ke selabung Gunung Bungkuk kota Bengkulu sekarang ini. Syekh Jangkung di Serampas Jumbai, menikah dengan Putri Melur Bayu Seruni dari Kute Jumbai,
dikarunia anak 4 orang yaitu 1. Syekh Aminuddin, Kepanang Malake, Malaysia. 2. Syekh Johan, di Kute Serampas Jumbai, daerah ibunya. 3. Syekh Kamil ke daerah Lintang sekarang. 4. Syekh Hambali ke Kute Muahe Ayik Hening, Muara Enim. Tahun 1323 M. Syekh Hambali dari negeri Jambi, datang bersama Syekh Rindang Sura yang berasal dari Bukit Sulap, Lubuk Linggau, ke Kute Muahe Hening. 2 tahun belajar agama Islam di pesantren kuno 40 Bubungan Tembelang, kemudian melanjutkan belajar agama Islam ke Syekh Angkasa Beraim Papa di Kute Tanjungan Raman selama 1 tahun. Kemudian beliau mengajarkan agama Islam di Kute Panang yang sekarang menjadi Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim. Pada Bebu dan Gelumpai itu juga menceritakan, tahun 1364 ulama bernama Syekh Sidi Benar Ratu dipandang dari Pagar Ruyung, dan Syekh Muhammad Jauhari Mangkubumi, dari Komering, sampai ke Kute Panang. Ghazali Surya Kencana Alam anak Syekh Hambali, Sidi Benar Ratu dipandang dan Muhammad Jauhari Mangkubumi, bertiga sepakat dakwah sekaligus memperdalam agama Islam. Bersama-sama mereka menemui Jafar Siddiq, seorang ulama besar yang memimpin Kute Alam 9 atau kota Pagar Alam sekarang ini. Jafar Siddiq dalam dakwah di Pulau Jawa dikenal dengan nama Sunan Kudus. Pada Bebu dan Gelumpai Kebun Undang dan Tanjungan Haman, disebut dalam cerita ade peperangan Syekh Angkasa Raje Perkasa lagi kuasa melawan Raje Pulimbang, ketika Talang Gumiling Kahurip Syekh Muhammad Said Ratu Syah Alam menjadi Raje dalam pengembangan agama Islam, di dataran kaki Bukit Seguntang Hurang Pulimbang Huru Hara masuk ke pedusunan arah ke laut menuju ke Sungai Tengkorak. Harta kekayaan dipindah ke Bukit Cine di ketinggian Bukit Seguntang. Ade putri Raje Cine lagi bertahte. Raje Angkasa pulang balik di Haman membagi tanah pada sahabat Gune dibuat tempat berladang. Banyak juga murid-murid Syekh Angkasa tidak kembali. Mati tak ade tentu kuburannya semu kejadian ade kemenangan Syekh Angkasa. Pada Bebu dan Gelumpai Kute Nakat atau Marga Benakat, diceritakan bahwa pada masa kepemimpinan Somat Sakti Dalam atau Soleh Ambar, pada tahun 1472 Masehi, Garang Sakti Jaka Adipati dan 2 orang sahabatnya yang bernama Raden Cili, putra dari Raja Gunung Bungkuk, Bengkulu, serta Muhammad Fatoni segencar alam yang memerintah di Kute Alam, Pagar Alam, berkunjung ke Kute Nakat atau Marga Benakat sekarang ini. Kedatangan para penguasa dari daerah lain ini disambut gembira oleh penguasa Kute Nakat, Abdul Somad Sakti Dalam. Mereka mengadakan pertemuan di Kute Nakat dalam rangka penyebar luasan pengaruh ajaran agama Islam, serta dapat diterapkan di Bukit Seguntang. Karena pada saat itu pengaruh ajaran Hindu dan Buddha masih sangat kuat sekali di Bukit Seguntang. Mereka, Abdul Somad Sakti Dalam, Garang Sakti Jaka Adipati, Raden Cili dan Muhammad Fatoni segencar alam, mengatur strategi untuk menyerang Bukit Seguntang dari Kute Nakat. Pada saat itulah diikrarkan Supah Setia, Serasan, Sekundang, Setungguan. Selanjutnya pada pertemuan yang berlangsung di Kute Nakat itu mereka telah mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Mengadakan serangan secara serentak dan bersama-sama. Sasaran utama adalah Bukit Seguntang. 2. Mengangkat Garang Sakti sebagai panglima untuk menyerang Bukit Seguntang.
Pada Bebu Kebun Undang yang lainnya disebutkan, setelah menambah ilmu, Syekh Karif Muarif mengembara ke hulu Sungai Lematang, bertemu dengan makam Syekh Angkasa Ibrahim, orang tua penguasa negeri Muara Haman, Tanjung Raman. Terus mengembara sampai negara Pulumbungan, Palembang, dan bertemu Raden Rahmat, seorang ulama sakti agama Islam dari negara Islam Aceh. Setelah berdiskusi, berdua mengembara bersama dan berencana mendirikan negara Islam. Rencana tidak terlaksana karena Karif Muarif meninggal di negeri Mina tahun 1486. Pada tahun 1500 Masehi mulai dimobilisasi serangan ke Bukit Siguntang, kerajaan Palembang yang masih beragama Hindu dan Buddha. Pasukan dari Uluan yang terdiri dari pasukan dari Kute Alam atau Pagar Alam dipimpin oleh Muhammad Fatoni Segencar Alam. Pasukan dari Muahe Hening dipimpin oleh Somat Sakti Dalam. Pasukan dari Ogan Komring Ulu dipimpin oleh Syekh Muhammad Jauhari Mangkubumi. Pasukan dari Kerajaan Muara Bangkahulu Kerajaan Ratu Agung dipimpin oleh Raden Cili. Pasukan dari Kerajaan Bukit Sulap dipimpin oleh Rindang Surah. Pasukan dari Kebun Undang Marga Tanah Abang dipimpin oleh Said Patahillah. Dan sebagai panglima perang adalah Garang Sakti Jaka Adipati atau Puyang Pekik Nyaring. Dan mereka memilih tempat berkumpul di Muara Lematang, dan akan menyerang secara serentak dari arah selatan Bukit Siguntang. Hanya bisa berjanji untuk meneruskan keinginan mereka ke sahabatnya. Sedangkan pasukan dari Kerajaan Pagaruyung dipimpin oleh Syekh Indah Rahim, dengan mengambil rute dari sungai di Jambi, dan menyerang dari arah barat Bukit Siguntang dari Sungai Muara Satang. Sedangkan pasukan dari Kepaksian Skalabrak atau Ogan Komring Ulu akan menyerang dari arah utara Bukit Siguntang. Pada malam Jumat, mereka segera merapat ke benteng kerajaan Palembang. Mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah secara bergantian. Setelah sholat subuh selesai, mereka bersiap untuk menyerang. Ditandai dengan bunyi teropet dari tanduk kerbau, bersahutan dari 3 penjuru, maka dimulailah serangan ke benteng kerajaan Palembang. Serangan serentak dan tak terduga itu membuat kaget pasukan kerajaan Palembang. Mereka segera membunyikan kentongan tanda bahaya penyerangan. Akan tetapi pasukan kaum muslimin telah masuk dari tangga yang sudah dipersiapkan untuk memanjat dinding benteng. Perang segera berkecamuk. Tak lama kemudian pintu gerbang benteng dapat dihancurkan. Maka ribuan pasukan kaum muslimin menyerbu ke dalam benteng istana Bukit Siguntang. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan kaum muslimin dengan semangat jihad di jalan Allah, dan meyakini bahwa jika gugur mereka akan syahid di jalan Allah, dan surga telah menanti mereka. Semangat inilah yang bergelora di dada mereka. Walaupun mereka tidak berpengalaman berperang, tetapi semangat ini telah membawa kemenangan di pihak kaum muslimin. Hingga menjelang waktu sholat zuhur kerajaan Palembang dapat dihancurkan. Raja Kerajaan Palembang Sanghyang kabur melalui terowongan rahasia hendak menaiki kapal. Namun Panglima Garang Sakti Jaka Adipati dapat mengejar dan menghancurkan tangga yang akan dipakai oleh Raja Sanghyang sehingga tangga itu menjadi buntung. Maka terjadilah pertempuran dahsyat antara Raja Sanghyang, dibantu pengawalnya dengan Panglima Garang Sakti Jaka Adipati. Raja Sanghyang dapat dikalahkan dan tewas oleh Panglima Garang Sakti Jaka Adipati atau Puyang Pekik Nyaring.
Panglima Garang Sakti Jaka Adipati atau Puyang Pekik Nyaring sendiri mengalami luka yang serius. Beruntung bantuan segera datang dari pihak kaum muslimin. Setelah perang usai, maka prajurit yang terluka segera diobati, dan yang meninggal segera dikumpulkan baik dari pihak kaum muslimin maupun dari pihak kerajaan Palembang. Banyak juga prajurit dan hulu balang kerajaan Palembang yang menyerah dan menjadi tawanan. Ada beberapa orang yang tertarik dan memohon untuk belajar agama Islam. Yang terkenal 4 sekawan yaitu Tarulala yang diangkat Malim Mukidin penguasa Kute Dangku sebagai anak dan diberi gelar Meraje Besi. Janggala yang ikut Syekh Soleh Ambar ke Kute Nakat dan diangkat menjadi hulu balang dan diberi gelar Meraje Santri. Jenggola yang ikut ke Kute Heban Batu dan diberi gelar Meraje Singe, serta Hanolala yang ikut ke Kute Curug Tanah Abang. Setelah masuk waktu sholat zuhur segera dilakukan sholat berjamaah, dan sekaligus mensholatkan jenazah korban perang tersebut. Setelah itu diadakan penguburan jenazah, dalam suasana duka karena kehilangan teman seperjuangan. Setelah itu diadakan musyawarah antara pucuk-pucuk pimpinan pasukan, yaitu Panglima Garang Sakti Jaka Adipati atau Puyang Pekik Nyaring yang masih terluka, Syekh Indah Rahim dari Kesultanan Pagaruyung, Somat Sakti Dalam, Fatoni Segencar Alam masih terluka, Raden Cili dari Kerajaan Ratu Agung Muara Bangkahulu, Rindang Sura dari Bukit Sulap sedang terluka, sedangkan Said Patahillah dari Kebun Undang dan Muhammad Jauh dari Mangkubumi menjadi korban dalam pertempuran. Dari hasil musyawarah para pimpinan itu menghasilkan kesepakatan. 1. Menyerahkan kerajaan Palembang kepada Syekh Indah Rahim dari Kesultanan Pagaruyung karena dinilai berpengalaman dalam tata pemerintahan kesultanan. 2. Mengangkat seluruh pasukan yang ada sekarang ini menjadi hulu balang Kesultanan Palembang yang baru berdiri. 3. Akan dikirim utusan ke Kesultanan Pagaruyung untuk menyampaikan berita kemenangan dan meminta bantuan persenjataan. 4. Untuk yang terluka diizinkan pulang ke kampung halamannya untuk pengobatan termasuk Panglima Puyang Pekik Nyaring, Muhammad Fatoni Segencar Alam, Rindang Sura dan lainnya. 5. Mengangkat pucuk-pucuk pimpinan pasukan dari daerah sebagai pembesar Kesultanan Palembang yang baru. 6. Pucuk-pucuk pimpinan pasukan dari daerah mempunyai hak istimewa di Kesultanan Palembang yang baru. Pada Ranji Minangkabau dituliskan, inilah Sultan di Nagari Palembang yang bernama Sultan Indah Rahim, anak yang dipertuan di Pagaruyung jua adanya, mula-mula jadi raja di Palembang, niniak yang dipertuan Magek saudara Bagindo Arab adanya. Sedangkan Panglima Garang Sakti Jaka Adipati atau Puyang Pekik Nyaring meninggal dalam perjalanan pulang, dan beliau dimakamkan di Muara Lematang, sedangkan Said Patahillah dimakamkan di Kebun Undang Tanah Abang. Demikianlah sejarah pengislaman Kerajaan Palembang. Jangan lupa berlangganan channel ini dengan subscribe. Aktifkan lonceng pemberitahuan, sukai dan berikan komentar Anda tentang video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.